Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera kepada semua peserta yang hadir. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia dan meluangkan waktu teman-teman untuk menghadiri webinar saya yang berjudul UX Esensial Memaksimalkan Pengalaman Pengguna. Oke, aku tunjukin dulu ya untuk PPT-nya. Oke, present. Nah, oke. Kali ini aku akan menjadi presenter atau pemateri untuk judul webinar kita, yaitu UX Esensial Memaksimalkan Pengalaman Pengguna. Sebelumnya kan kalau nggak kenal tuh maka nggak sayang ya. Jadi aku mau kenalan dulu. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, nama aku Dian Atika Sukmana Sution dari Universitas Sumatera Utara atau USU. Tepatnya aku saat ini lagi belajar di MSIB Nisa AI, bisa AI Academy yang batch ke-6. Aku lagi ngambil studi independen di sini yang dia itu materinya itu membahas mengenai UI UX. Dan setara lah kalau dibilang sama webinar kita hari ini. Oke, kita lanjut. Aku bakalan nyebutin apa sih tujuan pembahasan dari webinar kita hari ini. Webinar kita ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang UX esensial dan bagaimana memaksimalkan pengalaman pengguna. Webinar ini membahas beberapa konsep dasar seperti konsep dasar UX, perbedaan antara UI dan UX, serta pentingnya memahami pengguna dalam proses desain produk digital. Selain itu, webinar ini juga membahas strategi untuk meningkatkan kepuasan pengguna melalui user research, studi kasus website dengan desain UI dan UX yang baik, serta memberikan tips praktis untuk menciptakan desain UX yang efektif. Dengan demikian, tujuan utama dari webinar ini adalah untuk memberikan pembaca ataupun peserta webinar pemahaman yang kuat tentang UX dan prinsip-prinsip desain yang diperlukan untuk merancang produk digital yang memuaskan pengguna. Oke, next slide. Apa aja sih materi yang akan kita bahas hari ini? Jadi materi hari ini nggak akan terlalu banyak ya. Yang pertama itu kita mulai dari dasar yaitu memahami UX. Lalu kita masuk ke salah satu intinya yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga kita akan meninjau langsung studi kasus atau website yang kira-kiranya UI dan UX-nya itu baik. Lalu keempat, aku akan ngasih tips untuk membuat desain UX yang baik. Dan yang kelima itu ada kesimpulan. Nanti di bagian kesimpulan aku akan kasih tahu seluruh kesimpulan dari materi yang akan kita bahas dan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami UX. Kita harus belajar dulu ya dari dasar-dasarnya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang tahu atau kurang memahami dalam materi UI UX. Jadi pertanyaan pertama nih, apa itu UX? UX adalah singkatan dari user experience yang berarti pengalaman pengguna. UX adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, baik itu produk fisik, digital, ataupun layanan. Lalu ada juga nih UI, yang dimana UI itu adalah singkatan dari user interface yang berarti antarmuka pengguna. UI adalah elemen visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan suatu produk digital, seperti website, aplikasi mobile, software, dan lain-lain. Lalu lanjut ke next slide. Nah, UI dan UX ini kan istilah yang saling terkait nih dalam dunia desain digital. Di mana-mana tuh kita sering mendengar kayak misalnya lowongan kerja UI designer, UX designer. Nah, terus perbedaannya itu di mana sih? Kan banyak nih mungkin kita yang belum tahu. Kayak namanya aja mirip gitu loh. Kira-kiranya itu bedanya dari mana ya? Jadi yang pertama itu bedanya itu ada dari satu dari segi fokusnya sendiri. Jadi kalau UX itu jadi untuk UX itu ada perbedaannya dengan UI, di mana UX yaitu fokusnya ke keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk digital, sedangkan UI atau user interface merupakan wajah dari produk digital atau bisa kita bilang tuh berfokus pada elemen visual dan interaktif produk. Nah, yang contohnya itu misalnya nih kalau kita bilang UX nih
seperti yang tadi udah aku bilang, di saat kita berinteraksi dengan si produk atau misalnya dengan si aplikasinya ini. Mungkin misalnya seperti cara scrollnya, apakah scrollnya itu lama, atau bisa juga nih, misalnya kayak kontennya mungkin kurang bagus dari si aplikasinya ini, atau misalnya website yang kita gunakan. Terus kalau misalnya UI-nya itu kita ingatkan aja di dalam kepala atau pikiran kita masing-masing, yaitu lebih ke arah desainnya. Kalau misalnya si UI-nya itu. Nah, yang kedua itu ada dari segi elemen atau kita bilang contoh elemennya. Nah, kalau misalnya UX itu contohnya usability, aspek kegunaan, kepuasan pengguna, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau contoh elemennya UI itu adalah warna, tipografi, layout, dan lain-lain. Nah, kayak yang tadi aku bilang, UX itu fokus ke pengalaman pengguna, sedangkan UI-nya itu fokus ke seperti ya kita bisa bilang estetik dari aplikasinya itulah. Nah, lalu yang terakhir nih ada ketiga nih, yaitu dari segi tujuan. Kalau UX itu bertujuan untuk membuat produk digital yang menyenangkan, bermanfaat, dan memenuhi kebutuhan pengguna, sedangkan UI bertujuan untuk membuat produk digital yang estetik, intuitif, dan mudah digunakan. Nah, jadi perbedaan UI dan UX ini udah cukup jelas kan? Sebenarnya nih UI dan UX nih saling terkait erat ya. UI yang baik itu merupakan cerminan dari UX yang baik. Artinya nih, misalnya desain visual yang baik dapat mendukung pengalaman pengguna yang positif. Sebaliknya nih, kalau UI-nya buruk dapat pengguna frustasi dan kesulitan menggunakan produk sehingga berdampak negatif pada UX-nya. Nah, kalau misalnya ya lebih gampangnya ya contohnya, aku kasih contoh sedikit. Misalnya nih, kayak aplikasi yang mungkin sering kita gunain, Shopee deh kita bilang. Shopee itu kan bisa kita bilang cukup mudah nih digunakan. Kayak kita udah tahu pasti kita mau ngapa-ngapain aja di Shopee itu. Tapi bayangin nih, kalau misalnya Shopee ini UI-nya buruk nih, kita bilang deh warna belakang latar belakang aplikasinya itu warna hijau hijau neon gitu, kita juga pasti nggak suka kan dan berakhir kayak ih males banget loh lihat aplikasi ini, mendingan aku belanja di Tokped aja gitu. Nah itu juga salah satu contoh nih kalau misalnya UI-nya jelek tapi UX-nya bagus, ya si pengguna itu nggak akan make aplikasinya itu loh. Bisa juga nih kebalikannya, UX-nya yang buruk tapi UI-nya yang bagus. Contohnya nih, ada suatu aplikasi. Aplikasinya ini kayak estetik gitu loh, kayak tipografinya, kayak coret-coretannya kayak cantik gitu, warnanya cantik. Tapi ternyata di UX-nya atau sistemnya itu nggak bagus, si penggunanya itu pasti nggak akan bertahan lama untuk menggunakan aplikasinya itu. Oke, udah panjang-panjang bahas beda UX dan UI. Aku rasa teman-teman udah cukup paham ya mengenai perbedaannya. Aduh, kebetulan aku nggak bisa ngelihat chatnya lagi. Oke, next slide. Kita masuk nih ke prinsip dasar UX. Ada beberapa, yaitu ada 8. Yang pertama itu user-centered design. Yang kedua, learn ability atau kemampuan dipelajari. Lalu yang ketiga, konsistensi atau ya bahasa Indonesia konsistensi juga. Lalu yang keempat, usability atau kegunaan. Yang kelima, accessibility atau aksesibilitas. Yang keenam, user research atau riset pengguna. Yang ketujuh, usability testing atau pengujian kegunaan. Yang ke-8 adalah feedback atau umpan balik. Nah, aku bahas nih satu-satu dari user-centered design. Nah, untuk user-centered design ini sendiri, prinsip ini mendasari bahwa pengguna harus menjadi pusat dari seluruh proses desain, di mana fokusnya itu untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan ekspektasi pengguna untuk menciptakan produk yang sesuai dengan mereka. Lalu yang kedua ada kemampuan dipelajari. Maksudnya itu seberapa cepat dan mudah sih penggunanya ini dapat mempelajari cara menggunakan produknya. Gimana ya caranya kita meningkatkan UX kita nih dengan cara meningkatkan kemampuan dipelajari. Nah, jadi bisa dengan cara kita gunakan desain yang konsisten. Lalu penggunaan label yang jelas dan petunjuk yang tepat itu bisa membantu si usernya itu belajar dengan cepat. Yang ketiga itu ada konsistensi. Konsistensi ini sendiri maksudnya desain yang konsisten itu membuat produknya ini mudah diprediksi dan dipelajari nih. Misalnya penggunaan elemen UI-nya ini sama di seluruh produk. Misalnya kayak warna, fontnya, ikonnya,
Nah, jadi dia bakalan ngebuat tuh pengalaman penggunanya itu lebih baik bagi penggunanya. Lalu yang keempat itu ada usability atau kegunaan. Maksudnya itu seberapa mudah dan efisiensi pengguna dapat mencapai tujuan mereka menggunakan produk. Lalu contohnya itu seperti antar muka yang intuitif, navigasi yang jelas, dan mendikitkan langkah yang tidak perlu. Itu juga caranya untuk meningkatkan usability. Yang kelima ada accessibility, di mana maksudnya ini produk yang kita buat ini harus dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna dengan disabilitas. Nah, misalnya ini bisa kita buat dengan cara menggunakan warna kontras yang baik dan juga keyboard navigation. Yang keenam itu ada user research atau riset pengguna yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Maksudnya itu riset pengguna ini proses di mana mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna produk. Yang ketujuh itu ada usability testing atau pengujian kegunaan, yaitu proses di mana kita sebagai pembuat produk mengamati pengguna berinteraksi dengan produk. Dan pengujian ini biasanya itu membantu kita untuk mengidentifikasi masalah kegunaan dan area untuk perbaikan. Contohnya itu kalau kayak ada bug di dalam aplikasi kita. Nah, yang terakhir nih ada umpan balik. Nah, umpan baliknya ini bukan dari pengguna ke si pembuat aplikasinya ya, tapi sebaliknya dari si aplikasinya ini ke si pengguna. Nah, maksudnya itu dia itu memberikan informasi kepada pengguna tentang status interaksinya dengan produk. Misalnya kita bisa kasih contoh nih, konfirmasi setelah melakukan tindakan. Kalau misalnya aplikasinya nih ada error, dia ngasih tahu nih ke si usernya, oh terjadi error loh karena mungkin jaringan si usernya nggak bagus atau sebagainya. Oke, lanjut. Next slide. Kita masuk nih pentingnya memahami pengguna. Memahami pengguna adalah langkah fundamental dalam desain produk digital yang sukses. Berikut beberapa manfaat utama memahami pengguna. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pengguna. Produk yang dirancang dengan memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna akan lebih mudah digunakan dan lebih sesuai nih dengan tujuan penggunanya. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong mereka untuk terus menggunakan produk dan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi kayak kalau kita bilang nih, kalau si aplikasinya ini baik nih secara UX dan UI-nya, pasti si usernya itu merasa puas, dan kalau dia merasa puas, dia itu bisa aja tuh merekomendasiin entah ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke siapapun. Nah, dan ini bisa membuat kayak aplikasi kita itu semakin banyak digunakan. Nah, lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Produk yang mudah digunakan dan intuitif memungkinkan user itu menyelesaikan tugas mereka dengan lebih cepat dan efisien, di mana hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu serta sumber daya pengguna. Nah, lalu yang ketiga itu memperkuat loyalitas pengguna, seperti tadi yang berhubungan sama yang poin pertama, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Kalau misalnya penggunanya ini merasa dipahami dan dihargai oleh si perusahaan pembuat aplikasinya ini, si penggunanya ini bahkan akan lebih loyal dan tahan gitu loh sama aplikasi kita. Nah, kalau misalnya si usernya ini udah loyal gitu ke kita, ini tuh hal dapat meningkatkan retensi dan mendorong pembelian berulang. Bahkan kalau kayak tadi yang udah aku sebutin, si usernya ini bisa aja ngebantu kita untuk ngerekomendasiin aplikasinya ini ke orang lain. Lalu ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pengguna. Dengan memahami pengguna, kita tuh dapat berkomunikasi dengan pengguna secara lebih efektif dan personal, di mana hal ini dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan pengguna dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap brand. Nah, lalu yang keenam, membantu membangun produk yang inovatif. Nah, di mana kalau misalnya si user ini diikuti nih kemauannya, kebutuhan penggunanya, produknya ini bakalan lebih inovatif dan kreatif, dan juga dia sesuai dengan kayak poin yang pertama tadi aku bilang, meningkatkan kepuasan pengguna, di mana kepuasan pengguna ini dapat memperkuat loyalitas pengguna sehingga produk kita ini jauh lebih inovatif. Oke, next slide. Oke, kita masuk nih ke chapter yang kedua, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Lagi-lagi berhubungan dengan pengguna, karena pengguna adalah raja. Tapi sebelumnya
Aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih yang bingung dari chapter 1 tadi atau merasa kurang jelas? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu, saya persilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya tapi nggak mau ini, boleh ya di chat, diketik aja, lanjut dulu Kak. Oke, kata Kak Mira lanjut. Sampai saat ini tidak ada. Oke, aman Kak, jelas. Oke, jelas Kak. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Dan kita masuk ke chapter 2, meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, next slide. Nah, dari tadi nih kita bahas nih, kepuasan pengguna, pengalaman pengguna. Nah, lalu gimana sih caranya itu meningkatkan kepuasan pengguna ini? Nah, tentunya nih, meningkatkan kepuasan pengguna merupakan kunci untuk membangun produk digital yang sukses dan berkelanjutan. Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan nih. Yang pertama, jelas memahami pengguna, selalu lagi balik. Kemana? Ke pengguna, karena user adalah raja. Nah, kita tuh bisa ngelakuin beberapa hal. Contohnya itu untuk memahami pengguna, kita bisa melakukan riset pengguna, bisa juga kita membangun persona pengguna, atau nanti ketika kita udah jadi nih, misalnya mungkin di low fidelity prototype-nya, kita bisa nih menjalankan tes kegunaan atau usability testing untuk melihat gimana sih pengguna ini berinteraksi dengan produknya, kira-kira apa hal yang mungkin dia kurang pahami dari aplikasinya, atau mungkin dia masih menemukan bug, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu ada membangun produk yang berkualitas. Pastikan nih produk dari aplikasi yang kita buat ini mudah digunakan, intuitif, dan usahakan bebas dari bug. Walaupun satu sisi ya saya tahu ya kalau misalnya kayak error atau bug itu pasti ya seringlah terjadi pada aplikasi gitu ya. Tapi ya kita usahakan ya ini jangan sampai banyak banget lagi tuh bug atau errornya. Oke, lanjut, yaitu memberikan layanan pelanggan yang baik. Misalnya nih, bisa dengan cara berikan respon yang cepat dan ramah terhadap pertanyaan dan keluhan pengguna. Bisa juga kita tawarkan berbagai pilihan cara untuk menghubungi layanan pelanggan dan berikan juga nih solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah penggunanya. Jangan pula kalau misalnya si pelanggannya ini atau penggunanya ini udah ngeluh, tapi kita malah ngasih solusinya itu nggak menjawab keluhan orang tuh. Nah, lalu yang keempat itu ada mengumpulkan umpan balik pengguna atau feedback dari pengguna terhadap aplikasi kita. Kita bisa tuh pakai survei kepuasan pengguna untuk mengukur tingkat kepuasannya. Bisa juga kita pakai metrik seperti churn rate dan customer lifetime value untuk melacak kinerja produk. Atau bisa juga nih kalau misalnya dibilang kayak kita tuh buat survei questionnaire. Misalnya kayak kita buat nih beberapa pertanyaan, kira-kira seberapa puas sih si user ini dari scale 0 atau misalnya sampai 5 atau misalnya sangat puas atau sangat tidak puas. Nah, itu juga bisa. Nah, lalu yang kelima ini mengukur kepuasan pengguna. Hampir sama seperti mengumpulkan umpan balik pengguna. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini dia user research. Mungkin ada beberapa teman nih yang belum terlalu familiar ya sama namanya yang user research ini. Nah, user research ini atau riset pengguna adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi tentang target audiens atau pengguna produk. Berikut beberapa alasan mengapa user research itu penting. Yang pertama itu jelas membangun produk yang lebih baik. Dengan memahami pengguna, kita dapat menciptakan produk yang mengatasi masalah pengguna secara efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Lalu yang kedua itu meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, produk yang dirancang berdasarkan riset pengguna tuh cenderung lebih mudah digunakan, intuitif dan menyenangkan, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Dan si tentunya kalau misalnya sesuai dengan pengguna, pasti aplikasinya itu akan lebih mudah gitu loh diterima sama si usernya. Usernya lebih mudah memahami, lebih puas dan lain sebagainya. Nah, lalu ada mengurangi resiko kegagalan produk. Nah, memahami pengguna ini membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal proses pengembangan, sehingga dapat diatasi nih sebelum produk diluncurkan. Nah, misalnya kayak tadi yang aku sebutin tadi ya, misalnya kayak
Ketika udah jadi nih high fidelity prototype-nya, itu tuh jangan langsung kita buat gitu loh aplikasinya, tapi kita uji dulu. Kalau misalnya high fidelity itu kan masih bisa kita revisi lagi ya sampai nanti udah dijadiin betul-betul aplikasi yang udah mungkin mau kita daftarkan di Google Play Store gitu loh. Jadi ya kita tuh bisalah ngurangin resiko kegagalan produknya, lalu meningkatkan return on investment, di mana produk yang disukai pengguna memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pasar nih. Karena ya kayak aku bilang tadi, kalau produknya itu sesuai dengan pengguna, penggunanya itu senang, dia bakalan loyal, dia bisa merekomendasikannya kepada keluarga atau teman-temannya, ya sehingga ya aplikasi kita tuh ya lebih strong lah kalau dibilang ya. Oke, next slide. Oke, dari tadi kita bahas nih, user research, manfaatnya udah kita masuk nih. Apa aja sih metode-metode user research-nya itu? Nah, aku sebenarnya ada banyak ya metode yang bisa digunakan, tapi aku mau ngasih contohnya 5 aja. 5 ini yang paling sering digunain orang ya, yang paling gampang juga. Jadi yang pertama itu ada survei kuesioner. Survei kuesioner ini bisa aja nih mau offline ataupun online, di mana dia digunakan untuk mengumpulkan data dan opini dari sejumlah besar pengguna. Kalau misalnya offline mungkin ya agak ribet lah ya, karena kayak kita harus ngeprint lagi ya kertasnya, terus kayak ya lebih manual lah. Tapi kan kalau kita online tuh kita bisa aja pakai Google Google Form ya, Google Form, dan bagiinnya juga ya tinggal dari WA, minta tolong sama teman. Jadi aku untuk ini lebih saranin pakai kuesioner yang online aja. Nah, lalu ada wawancara. Wawancara ini diskusi mendalam dengan pengguna untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan perilaku dan motivasi pengguna. Untuk wawancara ini sendiri, satu sisi lebih bagus ya daripada survei kuesioner yang online atau offline, karena wawancara ini kan kita langsung bicara nih, langsung berinteraksi dengan si penggunanya ini. Jadi kayak kita tuh bisa lebih bertanya lebih lama, lebih lebar, lebih mendalam. Kayak ya kenapa kita ketemu secara langsung gitu kan, beda ya sama kuesioner yang hanya palingan satu pertanyaan terus jawabannya misalnya sangat setuju, tidak setuju. Nah, mungkin untuk satu sisi lagi ya wawancara ini kan pasti lebih ribet ya. Karena kayak kita harus langsung berinteraksi dengan penggunanya, sedangkan kalau si kuesionernya ini sendiri kita nggak perlu nih ketemu sama si penggunanya, bisa langsung kayak ya udah kirim aja gitu loh surveinya, tinggal lihat jawabannya doang. Lalu ada ketiga nih yang umum dilakukan yaitu usability testing. Usability testing ini mengamati pengguna berinteraksi dengan produk untuk mengidentifikasi masalah kegunaan. Lalu ada A or B testing, di mana maksudnya membandingkan dua versi berbeda dari suatu elemen desain untuk melihat mana yang lebih efektif bagi pengguna. Mungkin lebih simpelnya itu ya aku analogikan, misalnya itu aku ngebuat nih rancangan desain aplikasi A. Aku buat ada rancangan desain yang satu, ada yang kedua. Nah, baru aku uji nih ke seorang pengguna gitu. Kira-kira dari uh, rancangan desain yang satu dan dua ini mana sih yang lebih menurut kamu lebih kayak lebih bagus? Nah, itu tuh jadinya kayak dia membandingkan antara dua rancangan gitu. Jadi kayak ada plan A sama plan B-nya gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada eye tracking, yaitu melacak pergerakan mata pengguna untuk memahami apa yang mereka fokuskan pada saat menggunakan produk. Nah, gampangnya gini sih, misalnya ya kayak ngebuka aplikasi gitu. Kita tuh perhatiin si usernya ini ketika kita uji aplikasi sama dia. Apa yang pertama kali menarik fokus dia gitu di saat membuka aplikasinya? Apakah kepada gambarnya, apakah kepada buttonnya, drop down, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan eye tracking. Oke. Oke, udah masuk nih ke chapter ketiga, yaitu studi kasus. Seperti biasa, aku akan nanya dulu nih, kira-kira ada nggak yang kurang jelas atau ingin bertanya, dan lain-lain dari chapter 2 yang tadi. Lihat dulu. Oke, untuk sejauh ini kira-kira aman nggak ya? Jelas nggak ya? Atau mungkin ada yang kurang jelas, ingin bertanya? Boleh diketik aja kok kalau misalnya ada yang masih kurang jelas gitu atau ingin ditanyakan, atau kalau udah jelas boleh juga langsung ketik aja.
Yap, kenapa tuh Kak Mira? Mau nanya Kak, jadi kan kalau misalnya kita nih sebagai UI UX designer ya, Mm-mm. terus kan ada si klien kan, klien kan pasti minta buatin desain ini itu gitu kan. Nah, kita itu kan sebagai UI UX designer pasti kita buatin sesuai permintaan klien, tapi ketika kita buat itu kan kita tidak meninggalkan semua aturan-aturan yang berlaku ya. Misal contohnya kayak font itu nggak boleh lebih dari tiga, pemakaian warna juga kayak mana, terus balancingnya kayak mana. Nah, gimana cara kita ngehandle si klien ini yang tetap kayak kita udah sesuai nih dengan aturan semuanya, tapi si kliennya tetap nggak mau gitu. Kayak kliennya ini minta updatean dari dia itu dia ngasih revisi nih, tapi dari revisi yang dia kasih menurut kita sebagai UI UX designer itu akan melanggar aturan-aturan yang udah ada gitu. Itu gimana ya? Apakah kita harus tetap mengikuti kliennya atau gimana? Oke, jadi aku rekap dikit ya pertanyaannya. Misalnya nih, kayak si kliennya ini minta, aku mau warna belakangnya warna-warni nih. Sedangkan kalau warna-warni latar belakangnya kita udah tahu ya pasti susah kayak dibaca gitu tulisannya. Nah, ini pendapat aku ya, kalau misalnya kalau ditanya nih, kalau aku pertama aku bakal nanya dulu sih sama si klien ini. Apa sih alasan orang ini pingin pingin warna-warni gitu loh? Kenapa? Nah, kalau misalnya alasan dari si kliennya ini menurut aku masuk akal, ya Pak, ya mau kayak manapun kayak aku bilang ya si kliennya ini adalah raja, mau kayak manapun. Nah, kalau misalnya nih satu lagi dia masih kayak aku mau tetap warna-warni, pokoknya alasanku begini. Oke, aku jelaskan juga nih konsekuensinya sama mereka. Misalnya ini Kak Miranda lah, aku bilang kliennya. Aku jelaskan dengan sopan nih. Kalau misalnya backgroundnya itu warna-warni, kayak jadinya nanti Kak bisa jadi misalnya kayak teksnya itu nggak nampak atau gambarnya juga nggak nampak. Nah, masih lagi nih kliennya nggak mau tahu, nggak peduli konsekuensinya, nggak peduli aku katanya. Ya udah, bisa juga nih kita tawarkan solusi alternatif. Mungkin kalau dia minta misalnya harus lima warna yang warna-warni. Mungkin misalnya kita buat solusi alternatifnya tuh gimana kalau warnanya itu dikurangin atau misalnya dia kalau mau warna-warni dibuat jadi gradien gitu. Gradien tapi mungkin warnanya itu sedikit dikurangin atau misalnya kita bilang apa ya itu ya kalau di Figma ya keburaman ya kalau nggak salah ya mungkin opacity ya. Nah, opacity misalnya kayak dari 100 mungkin bisa kita buat jadi kayak 20 supaya dia itu lebih netral. Atau solusi alternatif lainnya itu mungkin bisa dari tipografi dan lain-lainnya. Nah, selain itu kan sebenarnya dibilang juga ya kalau misalnya dengar-dengar dari dunia kerja ya si klien ini kan biasanya ya selalu itu bertindak tuh kayak nggak peduli gitu loh. Pokoknya apa yang dia mau itulah yang harus dia dapatkan. Ya, itu yang namanya salah satu ya ini ya eh, konsekuensi kalau kita bekerja dengan klien yang banyak mau ya. Tapi ya untuk saran dari aku, kayak yang tadi aku bilang aja, yang tiga tadi, pahami dulu alasan kliennya kenapa dia harus harus mau seperti yang dia inginkan, jelaskan konsekuensinya, lalu bisa juga tawarkan solusi alternatifnya. Oke, kira-kira dari Kak Mira, apakah ada yang kurang lagi? Oke, Kak Mira bertanya dan sudah dijawab, tapi sepertinya keluar dari tampil ID-nya. Terputus katanya. Oke. Oke, Kak Mira, udah masuk lagi ya? Oke, masih belum menghidupkan ini ya, audio. Oke, oke, udah jelas Kakak. Oke, terima kasih banyak juga atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat relate dan sepertinya Kak Miranda ini sangat siap untuk bekerja dengan kliennya. Aku dukung, Kak. Oke, aku lanjutkan lagi aja ya. Oke, present kita masuk ke studi kasusnya. Oke.
Oke, aku mau ngambil satu website aja ya untuk memangkas waktu. Websitenya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu, yaitu Medium. Medium sendiri adalah platform blog dan publikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk menulis, membaca, dan berinteraksi dengan konten yang beragam. Medium ini didirikan pada tahun 2012 dan telah menjadi platform populer bagi penulis, jurnalis, pengusaha, dan individu lain untuk berbagi ide dan pemikiran mereka. Jadi bisa kita bilang Medium ini kayak blog ya, kayak blogspot ya kalau di Indonesia yang sering dipakai atau WordPress gitu. Tapi di Medium ini mungkin lebih banyak penggunanya itu dari luar negeri sih, karena rata-rata aku lihat artikel-artikel terbaru itu eh, banyakan bahasa Inggris sih. Oke. Okay. Nah, ada beberapa kelebihannya nih dari segi UI dan UX yang aku amati. Yang pertama itu ada segi UI-nya itu minimalis dan modern. Yang kedua palet warna netral, tipografinya jelas, serta keempat gambar dan videonya itu berkualitas tinggi. Oke, langsung aku tunjukin aja ya dari segi UI dan UX-nya. Jadi ada beberapa tampilan ya. Tampilannya itu yang di saat dia belum belum punya akun atau belum login sama yang udah login. Nah, ini dia. Jadi di awal tuh kalau misalnya kita belum punya akun atau belum login, dia tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini hanya ada warna kuning-kuning ini aja di awal, sisanya itu kayak tadi yang aku bilang tuh, dia itu minimalis dan modern. Bisa kita lihat nih, kayak rata-rata tipografinya itu atau font yang digunain itu sama tuh. Kayak warnanya juga paletnya netral, hanya ini doang yang kuning nih, hanya ini doang kuning. Sisanya kayak rata-rata bisa kita bilang primary colornya itu kalau nggak hitam ya putih yang memang di mana ya jadi kesannya itu minimalis banget gitu loh dari mediumnya ini. Nah, lalu kalau misalnya tampilannya itu dia udah punya login atau udah punya login, udah punya akun atau login ya. Oke. Okay. Nah, dia tampilannya itu seperti ini. Nah, tadi ada juga nih aku bilang UX-nya itu bagus. Kenapa aku bilang UX-nya itu bagus? Karena dia website ini mudah loh digunakan. Kayak kita tuh langsung paham loh kalau ini apa guna-gunanya gitu. Kalau bisa kayak kita klik ini, dia bakalan membuka dari artikel atau tulisan yang dibuat oleh seorang komunitas lah gitu. Nah, ini dia contohnya. Terus selain itu dari segi UX-nya ini dia itu fokus pada konten. Karena kalau kita lihat nih dari tampilan home atau berandanya aja, dia itu langsung nampilin nih beberapa artikel yang tersedia. Kayak nggak perlu loh kayak misalnya kayak ada kayak apa ya kayak gambar-gambar yang nggak jelas, yang tidak sesuai, tapi dia langsung ngasih tahu judul artikel dibuat sama siapa, tanggal berapa. Jadi betul-betul si medium ini fokusnya ke kontennya. Nah, selain itu ada lagi nih kelebihan dari UX-nya, yaitu komunitasnya ini aktif ya. Bisa kita lihat ini sering banyak updatean dari artikel atau blog dan juga banyak sih misalnya ini kayak ini yang terbaru atau misalnya kayak ini April 24, 2024, April 11 dan menurut aku ya medium ini nih cukup bagus ya untuk kita yang ingin belajar UI UX karena aku sering ketemu nih kalau ada misalnya tugas ya aku mau nyari referensi gitu kan aku sering ngebuka medium misalnya kayak contoh desain mobile apps untuk e-commerce nah itu banyak tuh artikel-artikel dari orang. Nah, jadi menurut aku bisa ngerekomendasiin Medium ini salah satu tempat untuk belajar UI UX yang bagus nih sebagai referensi ya. Gak boleh sampai di copy full ya. Ingat ya harus ATM, gak boleh copy. Oke, lalu ada juga nih fitur seterusnya ya yang mau kita explore secara langsung jadi nggak terlalu susah kayak dari yang ini dulu. Supaya nggak disuruh login, kita misalnya aku udah pernah melihat resource for UI UX nih. Nah, tak kayak tadi aku bilang ada tips and trick untuk UI UX dan artikel-artikel lainnya yang sesuai dengan apa yang kita search. Jadi kita itu nggak perlu susah payah gitu loh kayak nyariin apa yang sesuai sama kita. Nah, oke misalnya kayak ini. Setahu aku ya Medium ini ada sih yang dia premiumnya.
karena itu sih cara mereka untuk menghasilkan uang ya dari aplikasi Medium, dari website Medium ini. Nah, ini dia. Terus tadi aku ada juga kan bilang gambar dan videonya itu berkualitas tinggi. Ini bisa kita lihat ya, kayak gambar dan video yang mereka buat tuh kayak nggak buram gitu loh. Kayak memang high high inilah kayak kualitasnya tinggi-tinggi semua. Jadinya kita tentunya itu lebih senang gitu ngeliatnya sebagai user. Kayak gambar depan artikelnya ini juga jelas, warnanya netral, mudah digunakan, dan tentunya aku juga yang belajar UI UX juga senang banget lihat website ini. Karena menurut aku dia betul-betul menerapkan UI dan UX yang baik. Oke, lanjut lagi ke PPT-nya. Oke, ternyata kita udah masuk nih ke chapter 4, yaitu tips untuk membuat desain UX yang baik. Oke, sebelumnya dari contoh yang tadi itu, aku baru ngasih contoh untuk website. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Atau misalnya kayak ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa langsung dibilang aja ya. Kalau udah jelas, boleh langsung diketik aja supaya aku lanjut ke next-nya. Oke, Kakak Mira sangat aktif menjawab. Oke, 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 jelas ya. Jelas sekali, terima kasih Kak Lydia. Ada hadiah ini kan Kakak, ya nanti kasih aja ya nomor dananya ya. Oke, lanjut. Oke, untuk di akhir nih, ini nih materi terakhir yang akan kita bahas, yaitu chapter keempat. Tips untuk membuat desain UX yang baik. Oke, jadi aku mau ngasih 7 aja ya. Sebenarnya pasti ada banyak sih tips untuk membuat desain UX yang baik, dan pasti ada beberapa tips yang berasal dari diri kalian masing-masing. Jadi yang secara umum tuh, yang satu itu adalah fokus pada pengguna. Seperti tadi ya, kayak dari tadi aku ulangi kan, pahami pengguna. Karena mungkin manapun kita itu bekerja untuk klien. Nah, cara memahami atau fokus pada pengguna ini, caranya itu pahami pengguna Anda. Lakukan riset pengguna untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi pengguna. Bisa juga dengan membuat persona pengguna. Nah, maksud persona pengguna ini, kita itu memvisualisasikan dan memahami pengguna ini. Kayak kalau dibilang ya seperti visualisasikan lah kira-kira si calon klien kita ini apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, atau yang tidak dia butuhkan. Lalu seperti yang tadi aku bilang, libatkan pengguna dalam proses desain. Bisa kita libatkan dengan cara lakukan tes kegunaan dan kumpul ini feedback dari penggunanya untuk memastikan desain kita ini memenuhi kebutuhan nggak. Lalu yang kedua itu buat desain yang mudah digunakan. Nah, misalnya kayak tadi ya udah ada beberapa hal yang aku jelasin. Misalnya itu gunakan prinsip desain UI yang baik. Pastikan nih desain kita mudah dibaca, intuitif, dan konsisten. Lalu minimalkan langkah-langkah yang tidak perlu. Nah, maksudnya itu langkah-langkah yang nggak perlu nih, misalnya nih si usernya itu pingin login atau buat akun di suatu website, tapi website website ini banyak banget gitu loh. Kalau misalnya kayak login harus buka halamannya ini, pas login harus milih lagi yang ini baru bisa kebuka halaman loginnya. Pas login juga disuruh lagi misalnya kayak dimasukin username, password, alamat, dan lain-lain yang tentunya itu bisa ngebuat si usernya itu malas gitu loh kayak gunain websitenya. Mendingan kalau ya pada umumnya kalau kita login tuh sekarang itu udah ada ya login tinggal make tekan kita tombol Google aja gitu. Atau biasanya cuma memasukkan username dan password aja. Lalu yang ketiga itu pastikan aksesibilitasnya itu baik. Nah, maksudnya tadi yang aksesibilitas itu yang baik itu yang kayak desainnya ini bisa digunakan oleh semua kalangan gitu. Nah, dapat diakses oleh semua orang, semua kalangan termasuk pengguna dengan disabilitas. Bisa kita terapkan dengan menggunakan warna kontras yang baik. Memang untuk saat ini ya, aksesibilitas ini salah satu untuk pengalaman saya ya, salah satu hambatan untuk membuat desain yang cukup baik ya, karena kayak kita harus belajar lagi ya, kayak kalau misalnya
si usernya ini, calon usernya ini mungkin buta warna, itu kira-kira gimana sih caranya itu dia bisa membedakan button kita, tulisan kita di dalam pandangan dia. Jadi itu memang tentu masih PR yang berat ya. Lalu yang keempat, konten yang relevan dan bermanfaat. Bisa dengan cara kita tulis konten yang jelas dan ringkas. Pastikan nih konten kita ini mudah dibaca dan dipahami. Terus gunakan juga visual yang menarik. Bisa dengan cara kita tambahkan gambar, video, infografis, atau seperti visual lain yang menarik gitu loh. Jadi kayak nggak flat, semua aplikasi kita atau website kita tuh isinya tulisan aja ya. Kita juga jadi kayak kesannya kayak ah malas gitu kan, kayak nggak ada yang memanjakan mata gitu. Nah, lalu kita pastikan juga nih konten kita nih selalu up to date. Nah, karena kalau misalnya kayak kita nih ngebuat kayak website gitu, tapi kontennya masih masih ketinggalan zaman, kayak belum up to date juga ya lama-lama juga bakalan ditinggalin penggunanya juga. Lalu yang kelima itu desain yang responsif. Maksudnya itu pastikan nih aplikasi atau website kita ini dapat digunakan di berbagai perangkat. Nah, biasanya kita bisa gunakan tata letak yang fleksibel dan kontrol yang mudah digunakan. Lebih jelasnya lagi tuh, maksudnya desain yang responsif itu, misalnya gini nih, kalau aku ambil contoh websitenya untuk tampil ID nih, kita kan nggak selalu ya, nggak setiap saat mau ngebuka dari laptop atau misalnya dari HP. Kan misalnya kayak kebetulan nih aku lagi di luar rumah, nggak bisa buka laptop, aku mau buka dari HP. Nah itu pastikan tuh layout semuanya tampilan-tampilannya itu harus tetap bisa loh dibuka di HP gitu loh, jangan sampai berantakan. Nah, untuk desain yang responsif itu maksudnya seperti itu. Kayak bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di tablet, bisa dibuka di HP. Pokoknya intinya masih responsif dan dapat digunakan. Lalu yang keenam ini pengujian dan iterasi seperti tadi yang aku bilang. Uji. Setelah kita uji, ulangi terus. Kita uji terus. Kalau misalnya masih ada kekurangan, kita ambil feedback dari pengguna, terus kita ulangi lagi, terus kayak ya terus kalau dibilang kayak lingkaran lah sampai betul-betul kayak aplikasi itu pas gitu. Jangan sampai kayak ada yang kurang-kurang, walaupun ya mau dibilang pun pasti ada aja sih kekurangannya, ya itulah gunanya pengujian dan iterasi. Lalu yang ketujuh itu ikuti tren dan teknologi terbaru. Nah, jadi bisa dengan cara tuh kita tuh tetap up to date dengan tren desain UX atau UI yang terbaru. Jadi kayak 2024 ini ada beberapa nih desain desain aplikasi berdasarkan UI dan UX itu yang lagi ngetrend. Contohnya itu 3D. Mungkin bisa nih kita ikut-ikut tren, kita buat aplikasinya itu 3D, mungkin akan bisa menarik lebih banyak pengguna. Terus kita bisa gunakan teknologi baru untuk meningkatkan desain kita nih. Contoh, kalau kayak aku ya, terkadang aku kalau misalnya bingung nih, nggak tahu kira-kira di dalam page ini aku mau buat halaman ini aku mau buat apa ya, kira-kira kalau di halaman about us itu apa-apa aja ya konten di dalamnya. Nah aku minta bantuan tuh dari ChatGPT atau Gemini nih, misalnya kayak aku bilang kan saya membuat aplikasi begini 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 tetapi saya bingung isi dari halaman about us, kira-kira apa aja yang bisa dibuat. Nah terus dari si Gemini ini bakal bisa ngebantu gitu loh, atau dari chatbot ini jadi kayak bisa nih kita manfaatkan teknologi terbaru untuk membantu kita dalam mendesain. Bisa juga contoh lainnya, kita bingung nih mau buat color palette apa ya, kita tanya rekomendasi dari Google, rekomendasi dari chatbot, dan lain-lain. Oke, udah masuk chapter kelima, yaitu kesimpulan. Aku baca dulu ya kesimpulannya. Jadi, dari hasil webinar yang hari ini kita hadiri ya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang kuat tentang UX dan penerapan prinsip-prinsip desain yang efektif itu sangat penting dalam merancang produk digital yang memuaskan pengguna. Nah, konsep dasar UX, perbedaan antara UI dan UX, pentingnya memahami pengguna, strategi untuk meningkatkan kepuasan pengguna melalui user research, contoh studi kasus website, serta tips praktis untuk menciptakan desain UX yang efektif, semuanya merupakan elemen-elemen kunci yang harus dipahami dan diterapkan oleh para desainer produk digital. Oke, next slide. Oke, apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan? Kita sama-sama diskusi bareng di sini, sama-sama belajar bareng. Oke, untuk teman-teman.
Oke, dari Kak Dinda Putri Widyadari ya. Kak, mau nanya kalau kita sudah buat desain tetapi pihak development ini tidak setuju dengan alasan terlalu susah itu bagaimana ya Kak? Hmm, jujur ya aku sering ngeliat eh, hal ini di dalam Instagram nih. Contoh ya, ada nih desain kayak desainnya itu 3D, bagus kayak memang kalau bisa dibilang tuh kayak good lah gitu ya sebagai kita dari pandang kita UI UX designer. Tapi ternyata pas dari untuk front end dan back endnya itu susah gitu dibuatnya. Menurut aku itu salah satu pertimbangan kita sih sebagai UI UX designer dan butuhnya komunikasi. Kalau ini jawaban dari aku ya Kak, dari Kak Dinda. Kalau menurut aku ya, pertama tuh kita tuh harus pertimbangin juga nih UI UX kita. Apakah masuk akal untuk dijadiin codingan gitu. Misalnya kita buat desainnya itu melayang-layang, apakah itu masuk akal untuk dijadikan di codingannya? Dan tentu kita kan itu bekerja dalam tim ya biasanya ya. Kita komunikasiin dulu nih sama si tim kita nih. Kira-kira ini sesuai nggak ya? Apa bisa kamu ubah ini menjadi front end atau back endnya? Nah, itu dia, Kak. Kalau menurut aku, kita pertimbangkan lalu diskusikan. Karena kalau pihak development-nya ini juga pasti kan mempertimbangkan nih, waduh ini UI UX-nya susah banget ini dibuat ini, kayak gimana sih kok bisa dibuat kayak gini. Nah, itu dia, Kak. Jadi mendingan kita diskusikan dulu nih, kayak gimana kira-kira dari pihak dari si front end dan back end-nya ini nih. Kalau misalnya ada solusi alternatif, mungkin bisa nih kita buat UI UX kita lebih simple gitu, jangan sampai kayak terlalu out of the box banget gitu loh. Karena kasihan juga back end dan front end-nya Kak. Kira-kira dari Kak Dinda bisa menjawab atau tidak ya Kak? Halo Kak, Iya Kak? halo. Punten izin menanggapin ya Kak. Iya Eh, Kak? tadi kan tadi kan katanya harus yang realistis lah ya desainnya. Cuman pernah kan ada customer tuh pengen apa ya? Kan kita harus ke customer dulu kan. Nah setelah disetujuin itu untuk ke pihak developmentnya ini yang nggak setuju gitu Kak, yang malah nyerang nyerang si UI UX-nya ini gitu. Itu gimana ya, Kak? Soalnya juga bingung. Dari customer-nya udah oke, udah 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 deal gitulah ya. Tapi dari pihak pihak development-nya bilang ini terlalu inilah, terlalu itulah, terlalu berlebihan lah, apa ya? Kayak setiap desainnya tuh dikritik gitu. Itu gimana, Kak? Oke, jadi kayak kita tuh bisa dibilang terjepit ya di tengah-tengah antara Iya, developer sama ininya ya, sama si kliennya itu. iya. Oke, oke ya. Itu juga situasi yang susah sih. Oke, sebentar ya, Kak. Siap, Kak. Oke, kalau menurut aku ya, Kak, mungkin saat ini aku nggak pernah mengalami situasi yang memang betul-betul menjepit banget kayak gitu. Mungkin yang pertama tuh aku betul-betul nanya nih ke developernya. Kira-kira apa alasan si developernya ini nggak menyetujui desain? Ternyata misalnya nih jawabannya karena desainnya ini terlalu susah loh, nggak realistis untuk front end dan back endnya. Nah, aku lakukan lagi nih diskusi kira-kira ke si developer sama si kliennya ini. Aku bakalan kayak sebagai jembatan antara developer dan kliennya gitu loh, mencari diskusi atau solusi komprominya gitu. Dan tentunya susah juga ya keadaannya terjepit di antara kedua orang gitu. Satu itu atasan kita, satu lagi juga customer kita. Nah, kalau misalnya kita nih udah diskusi bareng dan udah diskusiin sama si developer, sama si pihak kliennya, ketika kita udah nemuin jalan tengah, bisa nih kita pertimbangkan lagi batasan waktu dan anggarannya. Misalnya apakah bisa nih dibuat dibuat ulang lagi nih, misalnya kayak kalau dari pihak developernya keberatan, kita bicarakan lagi ke si klien, terus kita pertimbangkan lagi batasan waktunya, apakah cukup nih untuk membuat desain yang baru. Untuk jawaban saya atau pendapat saya sih kira-kira begitu ya Kak, karena semuanya memang perlu komunikasi ya Kak, mau kayak gimana pun caranya, sesusah apapun karena itu kondisinya juga memang
pastinya terjadi di dunia kerja dan sering terjadi juga. Tapi sebagai UI UX designer juga kita ya harus memahami kalau misalnya ke front end dan back end ini ada beberapa hal yang susah untuk dibuat gitu Kak kira-kira. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya, nanti saya praktikan. Terima kasih ya Kak. Iya Kak, terima kasih juga Kak atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus banget Kak, karena sering banget tuh aku lihat di Instagram kayak komen-komen orang tuh yang meributkan hal yang sama gitu loh. Dari pihak kliennya sudah oke, tapi pihak developernya tidak oke karena front end dan back end-nya merasa kesusahan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Dinda. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau diskusi bareng? Kalau misalnya ada tapi nggak mau on mic, bisa langsung diketikkan. Kalau misalnya juga nggak ada pertanyaan, boleh langsung aja. Oke, dari Kak Dinda udah cukup ya. Dari teman-teman yang lain. Oke, Kak Nada tadi kayaknya lagi ngetik. Cukup Kak, mantap banget penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Kak atas pujiannya. Oh, terus dari Kak Lydia tidak ada Kak. Oke. Dari Kak Pati Anissa lagi mengetik. Kalau ada Kakak Miranda yang sangat cantik. Oke, sepertinya maksud Kak Miranda itu tidak ada pertanyaan. Dari Kak Nisa juga jelas Kak, keren. Oke. Kayaknya kita langsung tutup aja ya webinar ini ya. Sekali lagi nih, terima kasih banyak nih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya harap sekali lagi webinar ini akan bermanfaat bagi teman-teman dan membantu teman-teman nih untuk bisa menerapkan materi yang saya tampilkan dari webinar hari ini untuk UI UX teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya juga mohon maaf nih kalau misalnya tadi ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan, kesalahan dalam berucap atau berkata, atau mungkin penjelasannya mungkin agak terlalu ribet atau muter-muter. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga ya teman-teman sudah menghadiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Kalis Belvin Waruwu. Terima kasih Kakak.